Manga Bakuato Windbreaker episode yang ke-31-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, kita pun bisa menyaksikan sama-sama sebuah kelanjutan pertarungan penentuan yang sekarang akan dilakukan oleh Tsubakino dan juga Suzurin. Di mana secara singkat, beginilah potongan cerita lengkapnya. Pertama, Tsubaki langsung membalas serangan dari Suzuri barusan dengan menggunakan tendangan dari kaki kanannya yang diarahkan tepat menuju ke arah kepala dari Suzuri. Kedua, setelah Suzuri sudah berhasil menghindar, maka sekarang giliran dirinya yang langsung mencoba untuk bisa menghantam tubuh dari Tsubakino lagi dengan menggunakan combo serangannya. Mulai dari hantaman tangan kanan yang kebetulan pada saat itu masih ditahan oleh Tsubakino, sampai dengan menggunakan tendangan kaki kirinya yang lagi-lagi kini berhasil dihindari dengan sangat mudah oleh Tsubakino lagi. Ketiga, setelah Tsubaki sudah berhasil menghindar, maka tanpa menunggu lama dia pun seketika langsung memutar badannya. Lalu dengan gerakan seperti ini, Tsubaki pun segera mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Suzuri lagi dengan menggunakan pukulan berputarnya. Nah, walaupun pukulannya itu masih bisa ditahan oleh Suzuri, namun di saat yang bersamaan, Tsubaki ternyata juga mampu untuk mendaratkan satu buah tendangan kaki kanannya dengan sangat kencang sekali menuju ke arah tubuh dari Suzuri. Sampai hal itu bisa membuat Suzuri menjadi mundur dan juga tubuhnya menjadi terpental dengan sangat jauh. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan penentuan ini tentu saja menjadi semakin menarik. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Tsubaki dan juga Suzurin kini mulai kembali bertukar serangan. Di satu sisi, Tsubaki tanpa berhenti terus melancarkan teknik tendangan supernya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Suzurin. Baik itu dengan menggunakan tendangan kaki kanannya ataupun dengan menggunakan tendangan kaki kirinya. Sedangkan di sisi lain, Suzurin pun juga terus melakukan hal yang sama, di mana semua teknik tendangan dari Tsubaki barusan berhasil ditiru oleh Suzurin. Lalu, dia pun segera melancarkan teknik tendangan itu juga tepat menuju ke arah tubuh dari Tsubaki. Sampai pada akhirnya, untuk ronde yang pertama ini, mereka berdua pun sekarang terlihat sama kuat. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura dan juga Suho Hayato kini mulai memberikan komentarnya. Hah? Aku bisa paham bahwa Tsubaki sangatlah luar biasa kuat. Karena pada dasarnya, dia adalah jenderal perang dari Bofuril. Tapi, siapakah orang itu? Kenapa dia bisa mengimbangi kekuatan dari Tsubaki? Dan juga, kenapa dia bisa mengikuti semua serangan dari Tsubaki itu? Sedangkan, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Suzurin. Di mana pada halaman ini, dia pun dengan tenang kini mulai berkata kepada Tsubakino. Sialan, harusnya hari ini kami bisa pulang dengan cepat karena menerima pekerjaan yang mudah. Tapi siapa sangka jika aku harus bertarung melawan monster seperti dirimu. Karena dengan keadaan seperti ini, maka kami pun menjadi kesulitan untuk bisa mencari uang. Mendengar ucapan itu dari Suzurin, Tsubaki pun segera membalasnya. Diam, mana mungkin aku membiarkanmu untuk bisa mencari uang di bawah penderitaan dari orang lain. Oleh karena itu, aku pun sama sekali tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa menyentuh tubuh dari Shizuka. Nah, semua jalannya pertarungan di antara mereka ini terus berlangsung selama beberapa saat. Di mana pada halaman yang berikutnya, Suzurin dan juga Tsubakino lagi-lagi kembali menunjukkan semua kekuatannya. Dengan cara menghantam tubuh dari Suzurin menggunakan teknik tendangan kaki kanannya lagi tepat menuju ke arah kepalanya. Begitu pula dengan Suzurin. Mengingat pada momen itu, dia pun juga tanpa berhenti terus mencoba untuk dapat menghantam tubuh dari Tsubakino dengan menggunakan pukulan tangan kanannya. Bahkan pada panel ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa mereka berdua nampak terus bergerak dan juga nampak terus menyerang, tanpa ada satupun dari mereka yang mampu terkena serangan fatal dari para musuhnya itu. Namun, rangkaian serangan ini tiba-tiba saja seketika langsung terhenti. Tepat ketika pada panel yang berikutnya, Suzurin pun mampu menemukan sebuah celah. Di mana ketika tubuh dari Tsubaki sedang terpental akibat menahan pukulan yang sangat kencang dari Suzurin, maka dia pun seketika langsung bergerak dengan kecepatan kilat sama seperti gerakan bayangan. Lalu tiba-tiba saja Suzurin pun akhirnya langsung muncul tepat di hadapan dari Tsubaki. Serta dengan satu gerakan ini, dia pun segera menghantam kepala dari Tsubakino menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Hingga pada akhirnya Tsubaki pun kini berhasil dibuat menjadi terluka dan dia pun langsung menjadi terpental menuju ke arah belakang. Nah, di momen inilah Suzurin yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Tsubakino. Hah? Untuk apa dirimu menggunakan make up seperti ini? Karena pada dasarnya, hal itu sama sekali tidak akan pernah membantumu untuk dapat bisa memenangkan pertarungan ini. Mendengar pertanyaan itu dari Suzurin, Tsubaki pun seketika langsung membalasnya. Dengar, aku menggunakan make up karena hal itu bisa membuatku menjadi semakin kuat.
Atau tepatnya, dengan menggunakan make up, hatiku pun bisa menjadi sangat kuat. Karena dengan cara seperti ini, aku pun bisa menjadi diriku sendiri. Menyaksikan respon itu dari Tsubakino, Suzurin yang masih nampak sangat penasaran, akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah tubuh dari Tsubakino. Lalu, tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung melancarkan satu buah teknik tendangan terbangnya itu dengan niat untuk bisa mengalahkannya. Tapi sayangnya, Suzurinlah yang saat ini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat, tepat ketika Suzurin sudah mulai mendekat, maka dengan satu gerakan seperti ini, Tsubaki pun langsung menangkis teknik tendangan terbang dari Suzurin itu dengan menggunakan tendangan taekwondonya. Sehingga kaki dari Suzurin kini justru malah menjadi terangkat dan dia pun seketika langsung menjadi kesakitan. Nah, menarik ya, tepat di dalam satu kesempatan yang sama itu, Tsubaki pun langsung menyambung satu buah serangannya barusan dengan menggunakan serangan yang lain. Yaitu dengan melancarkan satu buah teknik tendangan berputarnya, mirip seperti teknik tendangan dari Sakura yang diarahkan tepat menuju ke arah perut dari Suzurin. Sampai pada halaman itu, Suzurin pun seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama tersebut, Tsubaki yang sudah mulai panas akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Suzurin. Baiklah, jika dirimu tidak mengerti apakah yang dinamakan dengan kekuatan cinta, maka biarkan aku menunjukkan kepadamu tentang sekuat apa diriku ini. Mendengar berkata itu dari Tsubakino, Suzurin pun akhirnya seketika langsung menjadi bangun. Karena pada dasarnya, ini adalah pertarungan mengenai prinsip. Di satu sisi, Tsubaki bertarung demi bisa melindungi adik perempuannya dan juga semua teman-temannya dari Roppo Ichiza. Sedangkan di sisi lain, Suzurin bertarung demi bisa mendapatkan uang. Karena jika dirinya bisa mendapatkan uang dari pekerjaannya ini, maka secara otomatis mereka pun hari ini jadi tidak kelaparan dan juga mereka pun bisa makan sama-sama lagi. Oleh karena itu, maka pada panel tersebut, Suzurin pun akhirnya seketika langsung bergerak untuk bisa menghantam kepala dari Tsubakino. Dengan menggunakan teknik pukulan tangan kanannya yang dilepaskan dari arah bawah atau disebut dengan teknik pukulan uppercut. Akibatnya, Tsubaki yang tidak mampu menahan serangan itu, kini dia pun menjadi terluka. Serta hidung dari Tsubakino sekarang terlihat sudah mulai mengeluarkan banyak sekali darah. Tapi meskipun begitu, Tsubakino sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat pada halaman yang berikutnya, dia pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya lagi. Dengan menggunakan teknik tendangannya dan juga dengan menggunakan teknik pukulannya. Walaupun pada akhirnya, semua serangannya itu mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Suzurin dengan cara menurunkan badannya menuju ke arah berlawanan. Sehingga tidak ada satupun serangan dari Tsubakino yang mampu mengenai tubuh dari Suzurin lagi. Nah, di momen inilah Suzurin pun langsung memanfaatkan sebuah celah yang ada. Di mana pada halaman yang berikutnya kita pun dapat melihat sama-sama bahwa di dalam kesempatan ini, Suzurin pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menarik rambut dari Tsubakino dengan menggunakan tangan kanannya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung mencoba untuk bisa menghantam wajah dari Tsubakino lagi dengan menggunakan pukulan dari tangan kirinya. Melihat dan menyadari semua hal itu di depan matanya, Tsubakino pun sama sekali tidak mencoba untuk bisa menghindar. Karena sekarang dirinya sudah tahu bahwa di saat Suzurin sedang menyerang, maka pertahanan dari Suzurin justru malah menjadi terbuka dengan sangat lebar. Oleh karena itu, Tsubaki pun tanpa sedikit pun keraguan, justru malah dengan sengaja mengorbankan tubuhnya sendiri. Dengan cara membiarkan pukulan dari Suzuri itu bisa mengenai wajahnya. Kemudian di momen yang sama itu, Tsubaki pun kini mulai berkata kepada Suzuri, "Haha, pukulanmu sama sekali tidak menyakitkan. Jadi, biar aku tunjukkan kepadamu bagaimana caranya bertarung dengan benar." Dan di momen inilah, Tsubaki pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menghantam bagian kepala dari Suzuri itu dengan menggunakan gerakan taekwondonya lagi. Yaitu dengan cara menendang kepala Suzurin dari arah atas menggunakan gerakan yang seperti ini. Hingga pada akhirnya Suzurin pun seketika langsung menjadi tumbang, serta bagian kepala depannya seketika langsung menjadi terbentur ke tanah dengan sangat kencang sekali. Akibatnya, kepala dari Suzuri kini langsung terlihat berdarah. Dan juga untuk pertama kalinya, Suzurin pun mampu dibuat terluka di dalam pertarungan ini. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua teman-teman dari Suzuri seketika langsung menjadi panik. Karena mereka sama sekali tidak terima jika Suzuri diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, mereka pun tentu saja langsung berniat untuk bisa ikut campur di dalam pertarungan ini demi bisa mengalahkan Tsubakino. Namun, ketika mereka baru saja ingin bergerak, maka Suzurin pun langsung mengangkat tangannya sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. "Berhenti, aku tidak apa-apa. Jadi jangan ikut campur di dalam pertarunganku kali ini." Nah, di momen tersebutlah,
Sakura yang sudah sadar dengan perubahan sikap dari para anggota geng Gravel akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada teman-temannya. Kenapa mereka sangat peduli kepada pimpinannya itu? Padahal ketika anggota dari kelompok berandalan lain yang datang sebelum mereka sudah berhasil dikalahkan, mereka pun nampak sama sekali tidak peduli. Tapi ketika itu terjadi kepada teman-teman mereka sendiri, maka mereka semua pun justru malah menjadi sangat khawatir. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat yakin sekali bahwa mereka semua ini pasti bukanlah sekedar berandalan rendahan yang rela untuk membuang teman-temannya hanya demi bisa mencapai tujuannya. Sementara itu, tepat ketika Sakura sedang bertanya seperti ini kepada teman-temannya, maka di dalam satu halaman yang sama tersebut, Suzurin pun akhirnya seketika langsung bangkit lagi. Serta dengan kepala yang nampak berdarah, dia pun mulai berkata dengan lantang kepada Tsubakino. Dengar, semua hal yang kau lakukan saat ini sangatlah naif sekali. Karena pada dasarnya tidak ada yang namanya cinta dan juga kehidupan yang adil. Mengingat hal seperti itu hanya bisa kita temukan di dalam cerita fiksi saja. Jadi berhentilah berbicara omong kosong. Karena hal seperti itu sama sekali tidak ada di dalam hidup kami semua. Nah, mulai dari sanalah kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai kisah hidup dari Suzurin. Dimana jika kami rangkum, maka secara singkat isinya adalah sebagai berikut. Intinya, Suzurin lahir dan juga besar di sebuah lingkungan yang sangat miskin, di mana dirinya sama sekali tidak pernah merasakan apa yang dinamakan dengan cinta dan juga dinamakan dengan kasih sayang. Mengingat sejak kecil, Suzurin sudah dibuang oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Sehingga dia pun jadi terbiasa hidup sendiri dan juga terbiasa hidup di jalanan. Namun meskipun begitu, Suzurin sama sekali tidak mau menyerah. Karena pada dasarnya, semua teman-teman dari Suzurin selalu bergantung kepadanya untuk bisa terus bertahan hidup. Simpelnya, ketika Suzurin berhasil mendapatkan sebuah makanan, maka dia pun selalu membaginya menjadi 8 bagian, tidak peduli sekecil apapun makanan yang dia dapatkan. Serta dia pun langsung memakannya bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Mengingat menurut Suzuri, lebih baik mereka lapar bersama-sama daripada dirinya kenyang sendirian. Karena dengan cara seperti itu, maka tidak peduli sekeras apapun kehidupan dari mereka semua, namun setidaknya Suzuri masih bisa tersenyum dengan semua teman-temannya yang lain. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh semua teman-temannya, di mana setiap kali mereka bisa mendapatkan makanan, maka mereka pun akan langsung memberikannya kepada Suzuri. Lalu Suzuri pun akan kembali membaginya lagi secara rata untuk ke-8 orang temannya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Suzuri pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa untuk bisa merubah nasibnya ini, maka dia pun tidak bisa bergantung kepada orang dewasa. Jadi berdasarkan hal itu, maka Suzurin pun langsung membentuk sebuah tim yang disebut dengan geng Gravel, di mana tugas dari mereka adalah untuk bisa mencari pekerjaan bersama-sama dan juga menyelesaikannya secara bersama-sama demi bisa mendapatkan uang. Mulai dari pekerjaan bertarung sampai dengan pekerjaan menjadi bodyguard. Sampai pada akhirnya setelah beberapa saat berlalu, nama dari geng Gravel ini akhirnya bisa menjadi besar. Hingga pekerjaan yang bisa mereka dapatkan tentunya menjadi semakin banyak. Nah, akibat semakin besarnya kelompok mereka, maka secara otomatis orang yang perlu diberikan makan tentu saja seketika langsung bertambah. Sehingga tanpa sadar, kelompok dari mereka yang awalnya dibuat untuk bisa bertahan hidup dan juga merubah nasib dari mereka semua, kini akhirnya seketika langsung berganti menjadi sebuah kelompok berandalan brutal yang sama sekali tidak peduli dengan pekerjaan apa yang mereka lakukan. Karena selama mereka bisa mendapatkan uang dan juga bisa mendapatkan makanan, maka hal apapun akan mereka lakukan, walaupun pekerjaan itu nantinya akan membuat orang lain justru malah menjadi terluka dan juga membuat orang lain menjadi menderita. Disinilah peran dari Yamato Endo. Karena pada dasarnya, Endo saat ini sedang mengincar geng Bofurin. Serta salah satu tujuan dari Yamato Endo adalah untuk bisa merekrut Sakura Haruka untuk bisa bergabung ke dalam geng Shadow. Mengingat menurut Yamato Endo, Sakura adalah kartu as yang sangat berharga jika mereka ingin bisa mengalahkan Umemiya. Intinya, Yamato Endo adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada geng Gravel supaya mereka bisa menangkap Shizuka. Tentu saja penjelasan mengenai ini nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi ketika Yamato Endo muncul di dalam waktu 2 episode dari sekarang. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.